Ibn Taimiyah, saudara. Nah, mari kita lihat Ibn Taimiyah, saudara. Sampai-sampai Ibn Taimiyah memberikan pernyataan dalam Majmu' Rasail Ibn Taimiyah, juz 3 halaman 283. Apa yang dikatakan Ibn Taimiyah? Sengaja saya sampaikan di sini Ibn Taimiyah, karena sekarang ini ada orang-orang mengaku pengikut Ibn Taimiyah tapi paling getol ngafirin orang. Ada orang-orang yang selalu memuji-muji Ibn Taimiyah tapi paling getol mengkafir-kafirkan kelompok di luar mereka, saudara. Nah, mari kita buktikan. Apa betul Ibn Taimiyah seperti mereka suka ngafir-ngafirin orang? Apa betul Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah seperti mereka mengkafirkan semua yang di luar ahlus sunnah atau semua yang berbeda pendapat dengan Ibn Taimiyah? Apa betul begitu? Mari kita lihat, ya kawan. Kita lihat di sini pernyataan Ibn Taimiyah dalam Majmu' Rasail Ibn Taimiyah juz 3 halaman 282 tentang Khawarij ini, saudara, tentang sikap Sayyidina Ali. Apa beliau katakan? Wal khawarijul marikun alladzina amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqitalihim. Dan kelompok Khawarij, saudara, yang sudah sesat, yang diperintahkan oleh Nabi untuk memeranginya. Wa qatalahum Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib ahadu khulafa'ir rasyidin. Dan telah memerangi mereka, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib selaku salah satu daripada khulafa' rasyidin. Wattafaqa ala qitalihim a'immatud-din, dan para imam agama Islam sepakat memerangi daripada Khawarij tadi. Minas sahabah, baik dari kalangan sahabat, wat tabi'in, begitu juga dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan ulama-ulama imam-imam setelah mereka. Kemudian lam yukaffirhum Ali ibn Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali tidak pernah mengkafirkan Khawarij. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, begitu juga Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak pernah mengkafirkan Khawarij. Wa ghairihima minas sahabah, begitu juga selain keduanya dari kalangan sahabat. Bal ja'aluhum muslimin ma'a qitalihim. Bahkan para sahabat menjadikan mereka tetap sebagai orang muslim walaupun mereka diperangi. Walam yuqatilhum Ali, tidaklah Ali itu memerangi mereka, saudara, hatta yasfikud damal haram, sampai akhirnya tertumpah darah yang haram, wa agaru ala amwalil muslimin, saudara, kemudian merampas daripada harta-harta muslimin. Faqatalahum lidaf'i dzulmihim. Jadi tidaklah Ali, saudara, memerangi mereka dengan menumpahkan darah yang haram. Artinya darah mereka tuh nggak boleh ditumpahkan. Enggak, Ali betul menumpahkan darah mereka sebab sudah mubah untuk ditumpahkan akibat perbuatan mereka. Dan tidaklah Ali memerangi mereka hanya untuk menguasai harta mereka. Enggak, Sayyidina Ali enggak merampas harta mereka. Faqatalahum, tapi Sayyidina Ali memerangi mereka lidaf'i dzulmihim, untuk menolak kedzaliman mereka. Wa bughihim, dan untuk menolak sikap membangkangnya mereka. La li annahum kuffar. Sayyidina Ali memerangi mereka bukan karena mereka kafir, bukan. Saudara, walihadza, oleh karenanya lam yasbi harimahum, Sayyidina Ali tidak menawan perempuan-perempuan mereka untuk dijadikan budak karena mereka bukan orang kafir. Ini bukan perang lawan orang kafir. Kalau perang lawan orang kafir, keluarganya ditawan jadi pampasan perang. Walam yagnam amwalahum, dan Sayyidina Ali pun tidak menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Ini yang bicara Ibn Taimiyah ini, saudara. Jadi Ibn Taimiyah lihat bagaimana sikap Ali yang luar biasa, saudara. Nah, kemudian apa beliau katakan? Nah, ini kesimpulan yang beliau ambil dari peristiwa sikap Ali yang begitu luar biasa. Apa kata Ibn Taimiyah rahimahullah? Wa idza kana haula'il ladzina tsabata dhalaluhum bin nasi wal ijma'i lam yukaffaru. Kalau mereka saja yang sesatnya sudah ditetapkan dalam nas, maksudnya dalam hadis, udah ada mereka sesat. Wal ijma', bahkan sudah dinyatakan sesat lewat ijma'nya sahabat, tapi lam yukaffaru, mereka enggak dikafirkan, saudara.
Mereka nggak dikafirkan. Ma'a amrillah wa rasulihi biqitalihim. Walaupun ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk memerangi mereka. Ya, perangi mereka. Tapi mereka tidak dikafirkan. Fakaifa, lalu bagaimana? Bittawaif al-mukhtalifin, dengan firqah-firqah yang berbeda-beda di luar khawarij. Nih khawarij aja nih, yang sudah dinyatakan sesat dengan hadis Nabi, dengan ijma, saudara, bahkan disuruh perangi mereka. Tapi sahabat tetap nggak mengkafirkan mereka. Nah kalau khawarij aja yang seperti itu nggak dikafirkan, fakaifa bittawaifil mukhtalifin. Bagaimana dengan firqah-firqah yang lain? Alladzina stubiha alaihimul haq. Saudara, yang mereka itu menjadi samar tentang kebenaran. Mereka tersesat jalan. Saudara, mereka terjebak di dalam hal-hal yang sesat. Fi masail, di dalam masalah-masalah ghalatu fiha man huwa a'lam minhum. Mereka salah sehingga mereka, saudara, berselisih dengan orang yang lebih tahu daripada mereka. Fala yahil, maka tidak halal li ihda hadhikit tawaif, daripada firqah-firqah ini antukafirul ukhra aidan. Firqah-firqah ini pun enggak boleh mengkafirkan firqah yang lainnya, saudara. Wa qad takunu, bisa jadi bid'atu haula, bid'ah daripada kelompok yang satu, saudara, aghlad, nah, lebih berat. Wal ghalib, lebih berat. Bisa jadi satu kelompok mengatakan kelompok lain kafir. Bisa jadi karena suatu bid'ah. Bisa jadi yang ngomong begini bid'ah aja lebih berat daripada yang dituduh kafir, saudara. Nah, kemudian wal ghalib, kebanyakan annahum juhal. Itu bukan hak, pakai titik, juhal. Saudara, kebanyakan yang punya sikap seperti itu, yang gampang ngafir-ngafirin, mereka adalah juhal. Mereka adalah orang-orang bodoh. Bihaqiqati ma yaktalifuna fihi. Bodoh, nggak tahu apa-apa tentang apa yang mereka perselisihkan. Masya Allah, saya mau tanya, Ibn Taimiyah ajarannya barusan, boleh firqah saling mengkafirkan? Nggak boleh. Lah kok sekarang ada orang yang ngaku pengikutnya Ibn Taimiyah enak betul, ngafirin Asy'ariyah, ngafirin Maturidiyah, ngafirin Sufiyah, saudara. Apa dosa Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah dikafir-kafirkan, saudara? Ada apa, saudara? Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah ngebunuh orang enggak, merangin orang enggak, ngebantai umat Islam enggak. Kok seenaknya mereka kafirkan? Ini khawarij, udah ngebunuh, ngebantai, saudara. Enggak dikafirin sama sahabat. Nah ini luar biasa. Ini pernyataan Ibn Taimiyah dalam Majmu' Rasailnya luar biasa. Mudah-mudahan mereka-mereka yang mengaku pengikut Ibn Taimiyah baca ini. Jadikan ini sebagai pegangan. Untuk apa? Untuk menjaga perdamaian antar sesama umat Islam walaupun mereka berbeda mazhab. Kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan wal aslu, dan hukum dasarnya, saudara, anna dima'al muslimin, sesungguhnya darah kaum muslimin, wa amwalahum, dan harta benda mereka, wa a'radhum, dan kehormatan mereka, muharramatun, diharamkan, min ba'dihim ala ba'd, dari sebagian orang Islam kepada sebagian yang lainnya. Artinya diharamkan, nggak boleh diganggu, nggak boleh diusik. Jiwa mereka, harta benda mereka, kehormatan mereka, darah mereka, nggak boleh diganggu, saudara. Illa, kecuali bi'idnillahi wa rasuli, kecuali dengan izin dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi khawarij aja diperangi sama Sayyidina Ali dan sahabat, ya karena ada hadis Nabi, karena ada dalilnya, saudara. Nah, jadi kalau mau memerangi satu firqah karena perbedaan, tunjukkan dulu dalilnya. Hat burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan dalil. Ada gak dalil yang membolehkan kita perangi mereka? Nah, jangan sembarangan memerangi sesama Islam. Nah, saya mau tanya sampai di sini, peringatan Ibn Taimiyah bagus tidak? Bagus tidak? Nah, di sini ada tambahan di bagian akhir, di diktat tidak ada. Di diktat tidak ada. Saya tunjukkan di sini. Nah, mari kita lihat. Saya tunjukkan di sini. Ini semua ucapan Ibn Taimiyah. Ini adanya di ini, Abu Muhammad, di apa? Di bahaya takfir, di kaidah takfir. Nah, kalau di diktat kaidah takfir ini ada. Nanti kita sarankan bagi yang datang dari luar boleh dikopi. Yang kaidah takfir.
tambahan, walaupun kita nggak bahas, tapi sebagai tambahan untuk dibawa pulang. Sebab pelengkap daripada diktat bahaya takfir. Mari kita lihat. Masih dalam Majmu' Rasail, saudara. Di halaman yang sama, yang tadi sudah kita baca soal Khawarij. Ibn Taimiyah menambahkan, wala yajuzu takfirul muslimi bidzambin fa'alahu. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim lantaran dosa yang dikerjakannya. Wala bi khata'in akhta'a fihi. Dan tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena kesalahannya yang dia jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Kal masail, seperti persoalan-persoalan allati tanaza'u fiha ahlul qiblah, seperti persoalan-persoalan yang diperdebatkan oleh ahlul kiblat, yaitu oleh kaum muslimin. Nggak boleh ulama berbeda pendapat soal tawassul, soal tabarruk, soal melihat Allah, berbeda tawassul, berbeda saudara, yaitu tentang sifat-sifat Allah, bagaimana memaknainya saudara. No, perbedaan-perbedaan seperti ini, kata Imam Ibn Taimiyah, nggak boleh dijadikan alasan untuk mengkafirkan. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, penelitian Ibn Taimiyah di sini bagus tidak? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi peringatan Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Juz 23, halaman 346. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, faman kana minal mu'minina mujtahidan. Barang siapa dari kalangan orang beriman berijtihad fi talabil haqqi, di dalam mencari yang hak, mencari kebenaran, wa akhta'a, kemudian dia salah dalam pencariannya atau salah dalam mengambil kesimpulannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yaghfiru lahu khata'ah, Allah mengampuni dia daripada kesalahannya. Kainan makan, bagaimanapun dia punya kesalahan, yang penting dia sudah berusaha ijtihad dengan cara yang benar, tapi salah ngambil kesimpulan, bukan dengan hawa nafsu, dia berusaha, saudara. Hormati, saudara. Bahkan Allah mengampuninya. Bahkan yang menarik, kata Ibn Taimiyah, sawa'an kana fil masailin nadhariyatil ilmiyah, baik itu dalam masalah, itu nadhariyah ilmiah, maksudnya dalam masalah akidah, saudara. Au fil masailil furu'iyatil amaliyah, atau dalam masalah-masalah furu', saudara. Nah, jadi baik dalam masalah keyakinan akidah maupun dalam masalah amal furu', saudara, kata Ibn Taimiyah. Jangan, nggak boleh kita sembarangan untuk mengkafirkan. Allah ampuni kalau ada kesalahan. Dan beliau katakan, hadzal ladzi alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini inilah yang dijalani oleh para sahabat Nabi, wa jamaahiru a'immatul Islam, dan kepada mayoritas daripada imam-imam Islam, para imam. Itu a'immah, al-Islamnya kelebihan itu lam alif. Berikutnya, wa amma tafriqul masail. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Walaupun saudara banyak ulama tidak setuju dengan bagian terakhir ini, tapi menarik. Ibn Taimiyah ini kan dikenal sebagai orang yang sangat ketat ya kalau dalam urusan akidah. Wah, luar biasa. Tapi menariknya apa kata Ibn Taimiyah, saudara? Wa amma tafriqul masail, adapun pemilahan persoalan ila usul, di sana ada usul yukaffir bi inkariha, yang kufur kalau mengingkarinya, wa masail furu la yukaffar bi inkariha, ada masalah furu yang tidak kafir dengan mengingkarinya. Jadi di sini saudara Ibn Taimiyah mengatakan, saudara, adapun pemilahan masalah agama ada usul, ada furu. Kalau usul ini ditentang kafir, kalau furu ditentang enggak kafir. Apa kata Ibn Taimiyah? Fahadat tafrik, pemilahan ini laisa lahu aslun, tidak ada dasarnya, saudara. La anis sahaba, tidak dari sahabat, wala anit tabi'in, tidak juga dari para tabi'in lahum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Wala an a'immatil Islam, tidak juga dari para imam-imam dalam di tengah kalangan umat Islam, saudara. Nah, ini menarik, padahal jumhur ulama ahlus sunnah hampir sepakat kalau masalah agama itu ada usul,
ada furu. Bahkan saya sendiri punya disertasi tentang manahijut tamyiz, metodologi pemilahan antara usul dan furu. Nah ini kalimat Ibn Taimiyah soal ini saya masukkan ke dalam disertasi dan kita jawab, saudara. Tapi bukan di sini tempatnya. Cuman saya ingin menunjukkan, saudara. Jadi betapa Ibn Taimiyah sekalipun punya sikap, udahlah nggak usah pakai cerita usul furu, ini kafir bukan kafir. Udah jangan saling mengkafirkan. Sampai begitu, sampai dia katakan udah nggak ada usul, nggak ada furu. Saking apa? Supaya umat Islam jangan saling mengkafirkan. Nah saya tanya, sikap begini dari Ibn Taimiyah bagus tidak? Bagus tidak? Rahimahullah. Nah, makanya sekali lagi saya jadi heran. Ada kelompok yang ngaku-ngaku pengikut Ibn Taimiyah, pecinta Ibn Taimiyah, muji-muji Ibn Taimiyah. Bahkan hampir semua pendapatnya dalilnya dari Ibn Taimiyah. Tapi sikap Ibn Taimiyah yang begitu bagus, begitu indah, begitu humanis, begitu arif, begitu bijaksana, kok mereka nggak ikut? Siapa mereka sebetulnya ya ikhwah? Nah ini satu pertanyaan wajar kalau kita lontarkan. Kalau betul ngikut Ibn Taimiyah, ikuti dong. Ibn Taimiyah mengucapkan ini bukan 1-2 tempat. Tadi kita lihat ada di Majmu' Rasail, sekarang ada di Majmu' Fatawa, saudara. Nah, sebentar lagi kita lihat sejumlah pernyataan Ibn Taimiyah, saudara, yang lebih dari sekedar ini. Mari kita lihat berikutnya. Ini ucapan Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, saudara. Ini semua yang kita ambil ini dari Majmu' Fatawa yang di ini nih, yang di layar. Yang pertama di juz 3 halaman 245. Tentang siapa? Amman yukaffiruhu. Ibn Taimiyah ditanya tentang orang-orang yang mengkafirkan beliau. Nah, jadi ternyata Ibn Taimiyah ada juga kelompok yang mengkafirkan Ibn Taimiyah, saudara, di zaman Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Taimiyah ditanya, bagaimana nih? Ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan Anda. Nah, bagaimana sikap Anda? Lihat jawabnya Ibn Taimiyah, saudara. Di juz 3 halaman 245. Beliau mengatakan, "Hadza wa ana fi si'ati sadrin liman yukhalifuni." Urusan ini saya lapang dada untuk orang-orang yang menyelisihi saya. Fa innahu wa in ta'adda hududallah fiya. Walaupun orang tersebut kelewat batas, saudara, di dalam diriku, bitakfirin, dia kafirkan aku, au tafsikin, atau dia fasikkan aku, au iftira'in, atau dengan fitnah-fitnah lainnya, au asobiyatin jahiliyah, atau mereka menyerang aku dengan sikap karena asobiyah jahiliyah, fa'ana, maka saya, kata Ibn Taimiyah, la ata'adda hududallah fihi, saya tidak akan melanggar batasan hukum Allah terhadap orang tersebut. Bal udbit ma aqulu wa af'alu wa azinuhu bimizanil adl. Bahkan semua yang aku ucapkan, semua yang aku lakukan, semua yang aku kerjakan akan ditimbang di timbangan keadilan. Wa aj'aluhu mu'tamman bil kitab, dan saya selalu menjadikan setiap pendapat saya yaitu bermakmum kepada kitab, kepada Al-Qur'an, allazi anzalahu wa ja'alahu hudan linnas, yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, hakiman fi makhtalafu fihi, dan menjadi hakim di masalah-masalah yang umat berbeda pendapat. Saya tanya sekali lagi, pertanyaan Ibn Taimiyah bagus tidak? Bagus tidak? Dia tanya, bagaimana nih orang pada ngafirin antum? Ada Ibn Taimiyah mengatakan aku kafirin lagi dia? Enggak ada. Enggak, kata Ibn Taimiyah, ya sudah, kalau mereka kafirin saya, fasikin saya, yang penting saya berusaha bahwa setiap pendapat saya berikan argumentasi dari Al-Quran. Nah, soal kita berbeda itu biasa. Subhanallah. Saudara, makanya saudara kalau sudah tahu begini, ini sikap arif bijak ulama-ulama, saudara, ini yang begini-begini harus kita jaga. Ini baru Ibn Taimiyah nih. Kenapa yang saya kemukakan Ibn Taimiyah dulu di sini, saudara? Karena Ibn Taimiyah ini, saudara, dicatut namanya. Untuk mengkafirkan orang, catut nama beliau. Untuk menyesatkan orang, catut nama beliau. Nah, makanya kita pakai. Wah, kalau ulama-ulama aswaja yang lainnya, saudara, banyak kalimat-kalimat persatuan. Nanti kita lihat. Banyak kalimat-kalimat persaudaraan. Nanti akan kita paparkan. Berikutnya, Ibn Taimiyah mengatakan,
saudara, di juz 3 halaman 353. Tentang apa? An imani ahlul bidah wa taqwa. Ini menarik. Ibn Taimiyah bicara tentang imannya ahlul bid'ah dan ketakwaannya. Bagaimana tuh ahlul bid'ah? Imannya, takwanya. Nah, mereka kafir atau bagaimana? Apa batal itu dia punya iman? Nah, Ibn Taimiyah, saudara, menjelaskan soal ini. Apa beliau katakan? Wa min ahlil bidah, dan dari kalangan ahli bid'ah, man yakunu fihi imanun batinun wa zahir. Dari kalangan ahlul bid'ah, mereka juga ada yang punya iman, baik secara batin maupun zahir. Lakin fihi jahlan wa zulman. Akan tetapi memang mereka itu terkena kebodohan dan kegelapan. Hatta akhta'a ma akhtaha minas sunnah. Sehingga mereka melakukan kesalahan atau terpleset dalam kesalahan daripada sunnah yang diajarkan Nabi. Fahada, yang demikian ini para ahlul bid'ah, saudara, laisa bikafirin wala munafik. Ahlul bid'ah ini bukan kafir dan bukan munafik. Ibn Taimiyah yang ngomong. Jangankan kafir, munafik aja enggak dimunafikin nama Ibn Taimiyah, saudara, rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan summa qad yakunu fihi, dan bisa jadi di tengah mereka udwanun wa zulmun. Bisa saja memang di antara ahlul bid'ah itu yang melakukan pelanggaran, berbuat kezoliman, atau bisa juga mereka fasik, berbuat maksiat secara terang-terangan atau asian. Mereka pendosa, saudara. Mereka berbuat maksiat. Waqad yakunu mukhtian, bisa jadi mereka itu enggak sengaja, saudara, salah, khilaf, muta'awwilan, saudara. Itu karena mereka mentakwilkan makfurullah. Khata'u, kesalahan model begini diampuni emang Allah. Waqad yakunu ma'adzalik. Nah, dan bisa jadi bersama dengan itu semua, dengan segala bid'ah yang mereka lakukan, mahau minal iman wa taqwa. Mereka punya iman dan takwa kepada Allah, ma yakunu mahu wilayah minallah biqadri imanihi wa taqwa. Dan bisa jadi ahli-ahli bid'ah itu, saudara, dengan segala bid'ah yang mereka lakukan, mereka juga punya iman. Mereka punya takwa. Dengan iman dan takwanya ini, mereka mendapatkan sejumlah anugerah dari Allah sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Nah, jadi artinya di sini Ibn Taimiyah mengkafirkan ahlu bid'ah tidak? Enggak. Ahlu bid'ah bukan kafir, saudara. Hati-hati, hati-hati. Ahlu bid'ah itu mereka dosa. Ada yang kecil dosanya, ada yang besar, saudara, tapi tidak kafir. Dan menariknya Ibn Taimiyah mengatakan jangan sebut mereka kafir atau munafik. Saudara, alhamdulillah. Baik, berikutnya masih dalam kitab Majmu' Fatawa, juz ke-13 halaman 96. Tentang apa? Hasanatu ahlul bidah. Luar biasa, saudara. Ibn Taimiyah cerita tentang hasanatu ahlul bidah, kebaikan-kebaikan ahli bid'ah. Wah, ahli bid'ah ternyata Ibn Taimiyah mengakui masih banyak kebaikannya. Apa saja kebaikannya? Mari kita lihat, saudara. Apa dikatakan Ibn Taimiyah? Waqad dhahaba katsirun min mubtadi'atil muslimin. Saudara. Jadi telah berangkat jalan keliling banyak dari kalangan muslimin yang ahli bid'ah. Seperti kalangan Rafidhah. Rafidhah itu Syiah, saudara. Nah, wal Jahmiyah, begitu juga kalangan Jahmiyah. Wa ghairihim, dan selain mereka, ila biladil kuffar, ke negeri-negeri kafir. Jadi Ibn Taimiyah cerita banyak sekali umat Islam, dai-dai, kata Ibn Taimiyah, dari kalangan ahli bid'ah seperti Rafidhah, Syiah, seperti Jahmiyah, mereka tuh keliling dakwah ke negeri-negeri kafir, saudara. Fa aslam ala yadaihi khalqun katsir. Dan banyak orang-orang kafir masuk Islam lantaran dakwah mereka. Jadi yang Syiah dakwah di Inggris, banyak orang Inggris masuk Islam jadi Syiah, saudara. Orang Amerika, saudara, masuk Islam, banyak Wahabi ke Amerika dakwah, akhirnya orang Amerika masuk Islam sebagai Wahabi, saudara. Ini zaman sekarang kan begitu. Nah, ini Ibn Taimiyah menceritakan di zamannya.
Banyak kata Ibn Taimiyah ahlul bid'ah itu, baik itu Rafidhah, baik itu Jahmiyah atau selainnya, mereka berangkat dakwah ke negeri-negeri kafir dan akhirnya banyak orang kafir masuk Islam. Kata Ibn Taimiyah. Lalu apa beliau katakan wantafa'u bidzalik, dan orang-orang kafir itu mendapatkan manfaat dengan dakwahnya ahli bid'ah tadi, Saudara. Wasaru muslimin, dan akhirnya mereka menjadi orang Islam mubtadiin, orang Islam, Saudara, tapi yang bawa bid'ah. Islam, cuman ahli bid'ah, Saudara. Apa beliau katakan? Wa huwa khairun min an yakunu kuffara. Mereka masuk Islam sebagai orang muslim yang bawa bid'ah lebih bagus dari mereka tetap menjadi orang kafir. Nah, ini kan sekarang di negeri kita ada yang teriak, Saudara, wah ahli bid'ah itu lebih jahat dari orang kafir. Lebih kafir daripada kafir. Ahli bid'ah lebih najis daripada orang kafir. Ahli bid'ah lebih busuk, lebih musuh kepada Islam daripada orang kafir. Saudara, ada yang teriak begitu. Ini sekarang ini lagi urusan perang Iran nih. Saudara, ada yang teriak begitu. Iran itu Syiah, itu lebih kafir dari orang kafir. Jadi kalau Iran perang lawan Amerika, kafir ketemu kafir, nggak usah ikut campur. Ini kafirnya lebih jahat, lebih kafir daripada orang kafir. Nah, sekarang saya tanya, Ibn Taimiyah ngomongnya begitu gak? Kata Ibn Taimiyah apa? Ya masuk Islam bawa bid'ah lebih bagus daripada orang kafir. Saudara, kalaupun kita katakan Syiah di Iran itu, Saudara, mereka Syiah, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, katakanlah kita sebut mereka Ahlul Bid'ah, Saudara, tetap mereka jauh lebih baik daripada orang-orang kafir. Jadi saya nggak paham nih orang-orang yang mengkafir-kafirkan seenaknya. Berguru ke siapa mereka? Mereka berguru ke siapa, Saudara? Kok enak betul mengkafir-kafirkan sesama muslim, Saudara, hanya karena beda mazhab? Berguru siapa? Ini Ibn Taimiyah, Saudara. Ibn Taimiyah ini begawannya ahli akidah yang sangat ketat, sensitif, yang memang dikenal, Saudara, sangat keras terhadap ahli bid'ah. Tapi sungguh pun begitu, dia nggak mengkafirkan. Subhanallah. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua? Nah sekarang mari kita lanjutkan. Ucapan Ibn Taimiyah di juz 13 halaman 97. Lanjutan dari yang tadi. Andifai ahlul bid'ah anil Islam. Tentang pembelaan ahlul bid'ah terhadap Islam. Jadi Ibn Taimiyah cerita, ahlul bid'ah ini bagaimana hukumnya kalau mereka bela Islam. Mereka bela Islam dengan ucapan, Saudara, dengan perbuatan, Saudara. Bagaimana nih kalau mereka melakukan itu? Apa kata Ibn Taimiyah? Wa aktsarul mutakallimin. Kebanyakan mutakallimin, ahli ilmu kalam yang dianggap oleh Ibn Taimiyah banyak berbuat bid'ah, Saudara. Yarudduna batilan bi batilin wa bid'atin bi bid'atin. Jadi banyak ahli kalam itu, ahli filsafat dulu, Saudara, kalau mereka menolak kebatilan kafir, mereka menggunakan kebatilan yang mereka buat. Nah ini kata Ibn Taimiyah. Jadi batil dilawan dengan batil. Jadi kebatilannya orang kafir dilawan dengan bid'ah, Saudara. Nah kebatilan orang kafir dilawan dengan bid'ah, Saudara. Lakin akan tetapi, Saudara, qad yuradduna batilul kafir min ahlil kitab wal musyrikin bi batilil muslimin. Tapi kadang-kadang terjadi batilnya orang kafir bisa ditolak dengan batilnya, dengan bid'ahnya umat Islam, Saudara. Ajib. Jadi ini kekafiran batil nih nyerang Islam dengan aneka ragam kebatilan, Saudara. Terus ahlul bid'ah yang dituduh sama Ibn Taimiyah sebagai ahlul bid'ah bisa menjawab itu, Saudara. Dibalikin itu semua kebatilan, Saudara. Jadi artinya menurut Ibn Taimiyah itu batil dilawan bid'ah mereka. Sampai itu batil nggak mampu untuk nyerang Islam, Saudara. Fayasiru kafir. Akhirnya apa? Orang-orang kafir yang bawa batil nyerang Islam tadi, setelah didebat oleh orang-orang ahlul bid'ah, Saudara, dengan bid'ah mereka, Saudara, fayasiru kafir musliman mubtadi'an. Akhirnya orang kafir tadi masuk Islam. Tapi masuk Islam ikut kepada ahlul bid'ah. Karena yang naklukin dia ahli bid'ah. Kemudian apa? Wa khasu min haula. Dan ada lagi yang lebih spesial daripada mereka. Man yaruddul bid'ah adz-dzahira ka bid'atir rafidah bi bid'atin akhaffi minha
wa hiya bid'atu ahli sunnah. Kadang-kadang dikatakan apa? Kadang-kadang ada juga bid'ahnya Syiah Rafidhah dilawan dengan bid'ahnya Ahlus Sunnah. Maksudnya di kalangan Ahlus Sunnah kan ada yang suka bikin bid'ah, saudara, di dalam pandangan Ibn Taimiyah. Nah, Ahlus Sunnah yang suka bikin bid'ah nih dari kalangan Ahlus Sunnah, kadang-kadang mereka berdebat sama Syiah yang juga bawa bid'ah, justru mereka menang. Ini orang-orang Ahlus Sunnah. Dan banyak Syiah akhirnya sadar, saudara, akhirnya kembali ke jalan Ahlus Sunnah. Tapi memang ikut Ahlus Sunnahnya menjadi Ahlus Sunnah Ahlul Bid'ah, kata Ibn Taimiyah. Nah, tapi di sini kita lihat, artinya di sini Ibn Taimiyah lagi membandingkan, saudara, lagi menjelaskan kepada kita, kadang-kadang Ahlul Bid'ah itu banyak jasanya di dalam penyebaran Islam, di dalam perjuangan Islam. Jadi jangan seenaknya mengkafirkan. Nah, kalau memang ada bid'ah mereka, ajak dialog, luruskan, bersihkan, itu bid'ah, bukan dikafirin. Jasa mereka mengislamkan orang-orang kafir juga banyak. Asy'ariyah ini dianggap oleh pengikut Ibn Taimiyah sesat. Nah, buktinya sekarang seluruh dunia 80% Asy'ariyah. Mau bilang apa? Apa mereka mau dikafirkan semua? Apa mereka mau dimurtadkan? Ngawur. Asy'ariyah 80%. Saudara, As-Sawadul Azam ada di dunia. Kalau memang di pandangan Wahabi, di pandangan pengikut-pengikut Ibn Taimiyah, Asy'ariyah itu kafir, berarti 80% lebih umat Islam di dunia kafir semuanya. Nggak boleh. Nah, kalau Anda lihat, enggak, Asy'ariyah enggak kafir, cuman Asy'ariyah ini sesat, tunjukkan sesatnya. Tanya dulu dong kepada Asy'ariyah, apa betul kami Asy'ariyah enggak punya dalil? Apa betul kami berpendapat itu dari hawa nafsu kami? Nah, bukan kalian aja yang punya ulama. Kepada Wahabi kita mesti katakan begitu. Kita juga Ahlus Sunnah, ulama banyak. Saudara, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis. Dan kemarin kita bacakan di sini nama-namanya kan. Nama-nama ulama-ulama aswaja Ahlus Sunnah, ya ikhwan. Ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli lughah, bahkan yang mujahidin. Saudara, jangan sembarangan mengkafirkan orang, jangan. Jadi tiru nih Ibn Taimiyah. Kalau memang Asy'ariyah Maturidiyah ini, saudara, ada yang dianggap oleh Wahabi suatu bid'ah, ayo kita duduk, kita ngobrol. Betul gak dia bid'ah dolalah sebagai pandangan Anda? Betul gak itu gak punya dalil? Jangan belum apa-apa mengafirin orang. Ibn Taimiyah gak sembarangan ngafirin orang. Bahkan Ibn Taimiyah mengakui Ahlul bid'ah juga punya jasa banyak di dalam mengislamkan umat Islam. Bagaimana enggak mengakui? 80% lebih Asy'ariyah digabung dengan Maturidiyah 90% lebih. Saudara, Ahlus Sunnah di dunia ini 90% lebih adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saudara. Nah, sekarang mereka berhasil menyebarkan Islam ke seluruh dunia, saudara. Terus mau dikafirkan itu semua. Ini di Indonesia 200 juta lebih pengikut Asy'ariyah, muslimnya mau dikafirkan semua. Hati-hati. Nah, jadi nggak boleh sembarangan ngafirin orang. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Kita tambahkan lagi, masih Ibn Taimiyah. Saudara, masih dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kali ini juz 35, halaman 201. Apa beliau cerita tentang khairiyati ahlil bidah minal Yahudi wan Nasara. Ibn Taimiyah menyatakan secara tegas dan lugas serta jelas bahwa ahlul bid'ah jauh lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani, saudara. Nah, jadi kan aneh kalau Ibn Taimiyah mengatakan jauh lebih baik, tapi sekarang enggak. Iran tuh Syiah, kafir, lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Nasrani Amerika, lebih kafir daripada Yahudinya Israel. Ente belajar di mana? Guru ente yang mana bicara begitu? Ini Ibn Taimiyah, saudara, nggak pernah ngajari seperti itu. Bahkan pernyataan-pernyataan Ibn Taimiyah sangat arif, bijak, cerdas, lugas, tegas. Saudara, beginilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini begini. Ibn Taimiyah dalam hal ini, saudara, sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Nah, jadi jangan sembarangan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Ibn Taimiyah bahwa ahlul bidah lebih baik daripada orang kafir, saudara. Beliau katakan dalam juz 35 halaman 201. Kullu man kana mu'minan bima jaa bihi Muhammadun
Barang siapa yang beriman dengan apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa khairun, maka dia lebih baik min kulli man kafara bih, daripada siapapun yang kufur terhadap Nabi Muhammad. Jelas. Jadi siapapun yang beriman kepada Nabi pasti lebih baik dari orang yang tidak beriman kepada Nabi. Ini peringatan pertamanya, saudara. Selanjutnya, wa in kana fil mu'min bidzalika nau'un minal bid'ah. Saudara, andai kata bagi orang mukmin itu, saudara, ada sebagian daripada urusan bid'ah yang dilakukan. Sawa'an kanat, baik itu bid'ahnya Khawarij, wasyi'ah atau bid'ahnya Syiah, wal murji'ah atau bid'ahnya Murji'ah, wal qadariyah atau bid'ahnya Qadariyah, au ghairihim atau bid'ahnya selain mereka, saudara. Maka dikatakan fa innal yahud wan nasara. Nah, adapun orang Yahudi dan Nasara kuffaran, mereka adalah orang-orang kafir, kufran makluman bil ittirar min dinil Islam. Kufur yang nyata dan jelas, saudara. Mereka di luar daripada ajaran Islam. Nah, di sini beliau katakan wal mubtadi, adapun orang Islam yang ahli bid'ah, idza kana yahsubu annahu muwafiq lirasul. Jika orang yang ahli bid'ah tadi mengira kalau yang dilakukan itu memang datang dari Rasul. Mengira, mungkin dia punya dalil-dalil yang lemah, saudara. Tapi dia mengira, ini dari Nabi, dia lakukan. Maka dikatakan oleh Ibn Taimiyah, la mukhalif lahu lam yakun kafiran. Kalau dia merasa ini dari Nabi, saya enggak menentang Nabi. Walaupun dengan dalil yang dhaif si ahli bid'ah, saudara. Maka Ibn Taimiyah mengatakan, lam yakun kafiran. Dia tidak boleh disebut kafir. Dia enggak jadi kafir. Walau qudira annahu yukaffar. Andai kata, saudara, dianggap orang ini kafir. Taruh ahli bid'ah ini kita anggap kafir lah, jauh dari Islam. Tapi apa? Falaisa kufruhu. Kafirnya dia, saudara, tidak seperti mithla kufrin man kadzabar rasul. Kafirnya dia tidak seperti kafir yang mendustai Nabi atau menentang Nabi, saudara. Nah, ini kalau dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah disebut kufrun duna kufrin, saudara. Jadi ya, mereka memang melakukan kesesatan. Kesesatan itu bisa mengarah kepada kekafiran. Nah, itu namanya mereka lagi menelusuri jalan kekafiran, tapi mereka belum kafir. Mereka bukan kafir ahlu bid'ah tersebut, saudara. Dan nyata-nyata di sini Ibn Taimiyah mengatakan mereka beriman kepada Nabi. Kalau mereka melakukan bid'ah, mereka yakin ada dalilnya, saudara, nggak boleh kita kafirin. Itu kan sesuai dalil yang mereka pegang. Nah, saya mau tanya sekali lagi, peringatan Ibn Taimiyah di sini, saudara, bagus tidak? Cerdas tidak? Bijak tidak? Arif tidak? Alhamdulillah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah, saudara.